Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue jadi Ustadz Sahrul, ingetin. Kali ini gue bakalan, oh iya, tapi ingat ini masih ditutup di Jakbor Channel. Masa stil Ustadz tapi gayanya masih kayak anak-anak berandalan. Putra aku telah lahir. Akan aku beri nama Kian. Wabarakatuh. Ya, di sini ya pertama-tama alhamdulillah kita panjatin syukur dulu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrotnya, kuasanya dan rahmatnya kita bisa, ya gua di sini bisa sehat gitu. Bisa sehat dan kalian juga tetap sehat. Dan salawat serta salam kita junjung tinggi tetap ke proklamator Islam kita, Nabi Muhammad. Di sini ada 2 poin yang bakal gue jelasin. Yang pertama tentang tujuan, yang kedua sarana atau transportasinya. Yang tujuan itu sama kayak kita, lu atau kita semua pokoknya deh mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya itu tujuan kita ke Surabaya, ya kan? Nah, alat buat kita ke Surabayanya. Nah, sekarang kita bahas ke Surabaya atau tujuannya dulu deh. Tujuan kita itu sebenarnya manusia itu tujuannya hanyalah kematian, yaitu ingat nggak di Al-Qur'an dijelasin kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti ngerasain mati. Jadi, nggak peduli dia anaknya pemerintah, dia anak haram, dia anak presiden, atau bahkan dia anak-anakan, nggak bercanda, maksudnya anak, ya pokoknya semuanya deh, selama dia masih ciptaan Allah, dia itu mati. Nggak cuma manusia, malaikat juga bisa mati. Nah, jadi ingetin kullu nafsin dha'iqatul maut, tujuan kita cuma mati. Nah, jadi setiap kita ngelakuin apa-apa yang dilarang sama agama Islam, syariat Islam, pokoknya kita ingat, oh iya, gue kan pasti mati, dipertanggungjawabin. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu gue pengen jelasin tentang lebih tepatnya alat transportasinya. Bukan transportasi sih, ya kalau kendaraan kita pasti ya keranda ya atau kurung batang lah. Tapi ini lebih ngeliputin tentang bekalnya lah. Masa kita mau pergi ke Surabaya tapi nggak bawa apa-apa, kan gak enak juga. Nah, sama kita masa, gatel. Sama, masa iya kita mau ke mati tapi nggak bawa apa-apa? Ya pasti, kalau yang pasti mah pasti bawa kain kafan sama tanah, sama tali pocong. Itu juga kalau nggak diambil orang. Nggak, maksud gua ini lebih bekal-bekal ke gimana kita, tujuan kita ya. Tujuan kita emang tujuan kita mati, tapi setelah itu kan ada akhirat. Nah, dari situlah bekal itu digunain. Mau kita masuk surga atau nerakanya itu bukan tergantung dari kita sih. Sarananya itu dari amal ibadah kita atau bekal kita ya. Yang pertama, bekal yang pertama itu gue pengen bilang banget sama orang-orang tentang bekal pertama. Apa sih bekal pertama? Yaitu sholat. Ingat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nah, jadi kalau sholatnya bagus, semua ibadahnya bagus. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena bekal pertama yang orang mati itu pasti sholatnya. Gak mungkin dia ditanyain itunya dulu, amalnya yang dihitung. Karena di Al-Quran dijelasin awwalu ma yuhasabu bihi annasu yaumal qiyamati as-sholatu. Amal ibadah yang pertama kali dihitung, diminta perhitungan itu sholat di hari kiamat nanti pada manusia ya. Nah, jadi kalau orang udah mati, nggak cuma langsung mati, ditanya nama ibadahnya. Yang pasti pertamanya itu sholat. Udah gitu, sholat lah ya teman-teman semua. Semoga kalian ngelaksanin sholat yang 5 waktu. Soalnya apa? Kan udah gue bilang as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bukan as-sodaqatu imaduddin. Nah, bukan sedekah itu jadi tiangnya agama, tapi sholat.
Kalau sholatnya bagus, ibadah yang lain lancar. Tapi kalau ibadah yang lain bagus, sholatnya nggak bagus, belum tentu masuk surga. Karena apa? Terutama ke orang-orang, bukannya apa ya, banyak soalnya di rumah gue, pengalaman gue sendiri sini. Orang ikut ngaji, sedekahnya banyak, perbuatannya bagus, tapi dia nggak sholat. Itu sama nyebong, sama aja kayak nyebrang tanpa kapal, tau nggak? Nyebrang lautan tapi tanpa kapal, ya tenggelam dong. Masa iya pengen dapat syafaat Rasulullah, tapi kewajiban dari Allah nggak dilaksanain, kan nggak bisa juga. Nah, jadi gue pengen, ya semoga umat, ya kalian semua, teman-teman gue semuanya, pokoknya deh yang Islam ngelaksanin sholat. Terus sholat itu ya, fungsinya sholat selain kesehatan badan, olahraga juga ya. Sholat itu bisa bikin kita gimana ya, jadi kejaga gitu dari perbuatan maksiat atau perbuatan jahat yang lain. Soalnya di Al-Quran dijelasin juga kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, bukan inna sodakota atau inna ahsana amala, atau jadi kalau sholat itu bisa menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang yang sholat itu pasti kejaga deh. Karena apa? Kalau orang yang jaga sholatnya itu berarti dia menjaga perbuatan yang lain. Ya makanya dibilang sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya bagus berarti agama, ibadah yang lain juga bagus. Nah, makanya semoga dengan adanya video ini ya kalian bisa lebih hati-hati sama sholatnya. Bukan cuma sekedar sholat lagi ya, bukan cuma sekedar sholat yang gue pengen. Karena orang kalau cuma sholat doang nggak bakalan berguna sholatnya. Udah gitu di surat Al-Mu'minun dijelasinnya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin. Orang mana? Orang yang apa sih orang mukmin? Kan banyak orang mukminnya. Alladzihum fihi sholatim khoshi'un, yang di dalam sholat mereka selalu khusyuk. Nah, terus ulaika humul warithun, mereka adalah pewaris. Pewaris apa sih? Alladzina yurithunal firdaus, mereka yang mewarisi surga firdaus. Jadi kalau kita semua pengen masuk surga firdaus, harus sholatnya harus khusyuk. Ya cukup sekian aja video dari gua, karena yang penting sholat. Gue nggak mau bahas ibadah lain, karena sholat dulu deh. Sholatnya bagus karena ibadah yang lain juga bagus gitu. Udah gitu ada sebuah cerita nih, gue jelasin sebuah cerita di mana malaikat jalan-jalan ke neraka, terus neraka Sakor nama nerakanya itu. Terus dia ketemu sama satu kaum. Terus di Al-Quran dijelasin ceritanya itu. Malaikat nanya, masalakum fi Sakor, apa yang membuat kalian masuk ke neraka Sakor? Kaum itu pun menjawab. Jawab apa? Gimana ya? Inna ghairil musallin, kami adalah orang yang tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau kita nggak ngelaksanain sholat, apalagi 5 waktu, maka kita masuk neraka Sakor. Jadi naudzubillah ya, semoga kita semua terlindung, kita masuk surga firdaus dan terjauh dari neraka Sakor. Cukup sekian dari video gua. Jangan lupa like dan subscribe video gua. Jangan like dan subscribe deh, Tolong. pokoknya tonton video gua terus, karena gua tolabul ilmi. Sombong amat. Versi gua, wibawa gua kan keren kan. Jadi cukup sekian dari gua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.